Apakah kita hanya boleh ikut satu mazhab saja atau boleh campur mazhab? Menurut Pak Ustadz yang mana? Saya 100% mazhab Syafi'i. Saya tak pernah campur mazhab, kata kawan saya. Jadi kau tak pernah campur mazhab? Tidak. Tadi waktu beli minuman ni pakai akad enggak? Enggak. Berarti kau dah campur. Iya ya. Rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab. Maka kalau memang murni mazhab Syafi'i, dia pakai akad. Aku beli gorengan ini 2 bungkus 5.000 tunai, aku jual. Makanya orang-orang Melayu zaman dulu itu berakad. Saya singgah ke tepi jalan membeli duku. Setelah saya beli, apa kata makcik? Jual yo. Beli makcik. Ada jual, ada beli. Ada sirat, ada ijab, ada qabul. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir setiap negeri ada banyak masjid. Solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al-fiqhul islami wa adillatuh. Itu bukan mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa solat Jumat. Jadi sebetulnya sengaja tak sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sudah mencampur mazhab. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan. Nah, itu baru tak boleh. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Cara wuduk Syafi'i airnya sikit saja ke kepala, nanti air untuk telinga lain lagi. Tapi kalau bersentuhan batal, laki-laki perempuan tak mahram. Tapi kalau Maliki bersentuhan tak batal kalau tak ada syahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Nah, dia hidupkan keran, dia ambil air, dia wuduk cara Syafi'i. Ambil air lagi telinga. Habis itu pergi dia undangan. Ada undangan orang nikah, dipegangnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Habis itu pergi dia ke masjid. Usolli fardal zuhri. Kau solat apa? Solat zuhur. Tapi tadi udah kau sentuh tangan mempelai perempuan. Aku tak bersahwat. Tak cantik dia kan? Bersahwat dulu dia. Mana syahwat dia? Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Tapi cara wudukmu tadi, cara wuduk Syafi'i, ini sudah satu qadiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Pusing saya Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Saya tak ada campur-campur mazhab, kecuali dalam beberapa masalah. Itu pun sedikit, masalah solat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i.
Kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj, dan kita telah sama-sama belajar insyaallah ya. Baik, teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya, sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi nggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mau saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Baik. Jangankan Anda mik aja sampai kaget jatuh, gitu kan? Nah, itu nggak tepat. Anda lakukan Allah, itu nggak bisa, nggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi ada yang ilatnya. Ilat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar antum boleh qasar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa salat sunnah misalnya, kemudian antum safar. Antum qasar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang salat sunnah misalnya. Masih boleh salat sunnah? Halo? Oh, ya nggak usah, jangan terlampau soleh. Awas, nggak usah dikerjakan, nggak usah. Yang fardu aja antum turunkan jadi 2, 4 jadi 2. Kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat Anda tidak mengerjakan salat sunnah itu, pahala salat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah nggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Ya. Yang panjang misalnya, ya, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan Abu Dawud nomor hadis 649. Ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanadzil mulki wal malakut wa izzati waz jabarut. Ya. Baik, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Duduk di antara 2 sujud misalnya. Kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek. Rabbighfirli pendek. Duduk di antara 2 sujud. Nah, ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah ada orang yang dalam kondisi normal sengaja mengambil campur adukan madhab dicampur adukan, yang ini ngambil yang ini untuk ringannya saja supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu Akbar. Ya, subhanadzil mulki wal jabarut wal izzati wal jabarut, selesai. Bacanya iftitah, kemudian setelah itu Fatihahnya. Setelah itu baca surat yang paling pendek, ya inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Pengen cepat selesai. Allahu Akbar. Salat 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan talfiq namanya. Talfiq.
mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini tidak tergerak-gerakkan misal, gitu kan? Dalam Al-Fatihah Anda menggunakan bismillah dijaharkan, jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal, misal. Itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih namanya, tarjih. Tarjih. Beda dengan talfik, itu lain. Baik. Beragama harus kita ikut ulama. Enggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuhkan oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya, berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya, terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Bukan gaya seperti orang dengan kesombongan Quran, hadis, salah paham lagi. Ini Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis Nabi dengan pemahaman beliau, setelah itu dilihat oleh orang setelahnya dan dikukuhkan. Bahkan kalau salah dikatakan salah dijelaskan begitu. Dan cara yang paling tepat dia bermadhab. Ngikuti. Kalau tidak bermadhab ini takut masuk wilayah kesombongan, langsung bodoh hadis Nabi. Nggak susah kita. Kita langsung bodoh hadis Quran, langsung ambil, tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali Anda sudah sampai maqam mujtahid, sudah mengerti ayat-ayat hukum, mengerti alat-alat istimbat, ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka ya lain cerita. Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab. Tapi ini orang kita ini ikut ulama. Nah kemudian cara mudahnya bagaimana? Ya selagi Anda di Pakistan, ya Anda ikut madhab Hanafi, karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Anda di Pakistan belajar madhab Syafi'i susah cari gurunya kan begitu. Kalau Anda di Maroko, ya Anda ikut madhab Maliki, karena di situ banyak ulama Malikiyah, hebat Malikiyah. Itu cara mempermudah Anda bermadhab itu begitu, sesuaikan dengan lingkunganmu. Kalau Anda di Indonesia Raya, ya Syafi'i, belajar madhab Syafi'i. Sehingga kalau Anda belajar wudhu di Jakarta nggak paham, pergi ke Surabaya sama-sama madhab Syafi'i, ketemunya gampang. Ketemu ke nanti langsung ke mana, ke Banjarmasin, oh ketemu lagi, oh gampang menghafalnya. Itu. Jadi ikuti dulu cara bermadhab, cara beribadah, ikuti. Makanya fikih-fikihnya ringan. Fikih madhab Syafi'i misalnya yang ringan-ringan, yang mempelajari wudhu kayak Safinatun Najah dan sebagainya. Atau mungkin selama terbesar di Indonesia kayak Mabadi Fikih, sederhana, kecil-kecilan. Baru setelah kita mulai mengerti lah, madhab lain bagaimana? Lah bolehlah itu untuk solusi. Enggak. Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh, tapi ente siapa? Madhab satu aja nggak paham pakai 4 madhab. Ini khayal namanya, kan gitu jawabannya. Kan ada orang berkata, apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Oh boleh saja. Cuman kalau ente hafal 4 madhab, ente sudah pakai di meja di mimbar sana jadi ustadz itu kan gitu.
Kadang-kadang pertanyaan yang itu, bolehkah saya menggunakan, misalnya subuh saya pakai mazhab Syafi'i, ini boleh-boleh aja. Berarti itu sudah ngerti 4 mazhab dalam bab sholat sudah. Wah ini profesor ini kan begitu, gitu loh. Jadi cuma apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan mazhab lain? Ya boleh. Tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu. Hanya guru, ya guru saya keberatan nih, tempat saya dingin banget, dingin banget, terus istri saya itu penakut, kalau tidak nempel nggak bisa nih, saya habis wudhu jalan nempel, ini bagaimana saya masa wudhu mantap Syafi'i istri saya. Oh ya sudahlah, karena istrimu lengket banget ya kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih, bukan asal-asalan, baru dia begitu. Kondusif dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung gitu. Dingin banget deh. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main, dia sah dong ikut madhab kok, ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya, saya ngerti gaya, ikut madhab lain. Wah ngerti madhab-madhab. Wah, hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan mengal sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa madhab Maliki, kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan, kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi, bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya, selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya, 4 madhab tuh stop. Cuman cara mengamalkannya ya satu dong, supaya gampang. Termasuk kita tulis tentang berpindah madhab, sah-sah saja. Hari ini madhab Syafi'i ya sah, yang mau ngikut ulama, yang penting jangan sampai tidak ngikut ulama, itu yang nggak boleh. Begitu insya Allah. Jadi boleh amal apapun, yang penting ikut madhab boleh. Jadi pertanyaan tadi ada, apa saja yang kita boleh ikut madhab lain? Apa saja semuanya boleh, asalkan Anda mengerti. Dan tentunya tidak mengganggu orang. Misalnya ya, Anda, apakah boleh saya ikut madhab yang mengatakan bismillah tidak wajib dalam sholat saya, karena Anda ikut ya, bukan sok pintur, karena yang benar adalah ini, bukan begitu kan? Oh bukan. Apakah boleh saya tidak kunut ikut madhab Abu Hanifah? Apa boleh saya tidak kunut ikut Abu Hanifah? Pertanyaannya kenapa? Kamu tidak hafal kunut ya? Oh iya, nggak hafal kunut. Oke lah. Jadi kalau kamu ingin tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah, sah. Yang nggak boleh adalah, kenapa kamu tidak kunut? Yang tidak kunut itu yang paling benar. Ente kurang ajar sama. Beda ya. Kalau ada orang tidak kunut mengatakan, saya ikut Imam Abu Hanifah, jempol. Ente jempol. Tapi kalau mengatakan, kenapa kamu tidak kunut? Yang benar tidak kunut, yang kunut oh ente penyakit ente. Ente tidak kunut ikut ulama, selesai, nggak usah mengatakan bid'ah ini. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah, bagaimana ulama Syafi'i bid'ah? Sudah, jangan masuk wilayah itu. Jadi Anda boleh tidak kunut. Cuman pertanyaan, kenapa kamu tidak kunut dong di Indonesia? Nggak hafal. Oh nggak hafal, diganti aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh gitu ya. Kenapa kok ambisi banget kamu tidak mau kunut? Nah ini kan pertanyaannya, kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya nggak pengen aja, ya sudahlah. Tapi bukan karena benci kan? Oh enggak, ya sudah, tidak kunut nggak apa-apa. Yang banyak nggak kunut karena nggak hafal. Baik, sederhana, tapi yang boleh dengan kesombongan. Yang benar tidak kunut, yang kunut adalah salah. Ajib. Kalau kami seandainya pergi ke India sana, kalau suruh jadi imam, mending saya tidak mau jadi imam. Karena kalau saya imam di sana lalu pakai kunut, saya akan ganggu, meresahkan warga India. Berarti saya ustadz kurang ajar, bikin orang resah. Ya saya selagi di sana, kalau saya harus pertama pilihan saya nggak mau jadi imam, biar saya nyantai, nggak usah pakai, saya bisa kunut sendiri. Kalau terpaksa saya jadi imam di India, ya sudah, saya tinggalkan kunut, tidak wajib. Sebaliknya, biarpun Anda alim Hanafi kok datang ke Indonesia kok jadi imam, jaga dong warga Indonesia. Karena mereka biasa kunut dong, itu namanya ustadz bijak. Yang jadi masalah kan manusia yang aneh, yang benar ini, yang tuh sesah bid'ah. Lah ini kan kacau manusia begitu tuh, membuat kerusakan di muka bumi.
Oh, khilaf antar madhahib indah kok. Ini ada sebagian orang yang anginnya tuh naik ke dada tuh. Yang paling bener langsung ini, waduh. Jadi sok menghindari kunut itu. Oke. Kalau Anda tidak mau kunut karena Anda memang selama ini belajar di Pakistan, kemudian Anda yakin dengan madhab itu, oh boleh. Orang yang Imam At-Tahawi itu kan orang besar, itu aslinya madhab Syafi'i, pindah madhab Hanafi, no problem, punya akidah hebat. Biasa pindah begitu, orang alim saja ada pindah kok, sah. Yang sedikit saya panjang dikit. Pokoknya begini, imam-imam itu hebat semua. Pokoknya jangan merendahkan, mencaci, mengelak. Kalau Anda ikut, oleh ikut. Tapi nggak boleh Anda merendahkan madhab-madhab itu. Jangan rendahkan madhab-madhab itu. Merendahkan pemikiran Malikiyah, Hanafiyah. Ente ini siapa? Rupanya pasti yang berani suka mencaci maki bukan karena ikut imam-imam besar ini. Ikut imam enggak tahu imam siapa ini. Imam kemarin sore. Sudah mau mengalahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Aneh-aneh. Lu Anda ini kok aneh banget. Kalau bahasa Jawa burui cengkelangan delek. Yang kecil diambil, yang gede dibuang. Aneh ini. Anda ini seperti apa dalam mengikuti ulama? Hormati ulama. Antara imam dengan imam sama menghargai. Bahkan kalau kita bicara tentang sanad ilmunya. Bagaimana? Imam Malik itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Bukan berantai mereka. Asyik ini kok jadi kayak petentang-petentang begini orang akhir zaman ini. Jadi sebab tidak indah. Ini saja yang perlu kami candirkan. Jadi beragama itu indah. Yang tidak kunut, ya benar ikut ulama, sah. Dan seterusnya masih banyak contoh-contoh. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.